Mariam, saya mau tanya sekejap. Kamu punya kisah nih, sudah orang jadikan filem ya? Iya, betul. Berdasarkan kisah benar kamu? Iya, ini kisah aku. Yang dilakukan kamu juga kah itunya, bukan? Aku ada di dalam film itu sebagai tokoh asli. Jadi aku muncul di akhir film sama di awal film. Di CCTV itu bos aku melihat ada 2 Mariam dalam satu tempat. Yang satu tidak berkaki, yang satu berkaki. Sudah 50 kali tidak bisa menyembuhkan aku. Malah 6 orang tersebut qadarullah wafat setelah mengobati aku. Tolong rasuki aku, biar aku tahu maksud kamu apa. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mariam dari Indonesia, Mariam. Sabah, Sarawak. Iya, salam kenal ya. Saya dari Indonesia. Kan betul. Dari Indonesia. Indonesia sekarang memang di Indonesia ataupun ada di Malaysia? Film saya tayang di Malaysia. Hah? Film? Kamu Ya, sekarang iya. berada di Indonesia sekarang? Iya, film aku tayang di Netflix juga. Apa tajuk filmnya? Filmnya berjudul Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Bioskop di Indonesia sudah tayang? Sudah tanggal 18 September 2025. Oh, kalau di Malaysia di Netflix ya? Kalau di Malaysia, kalau nggak salah Januari apa Maret gitu. Jangan coba lari. Sebelumnya nama saya Mariam. Saya tokoh asli dari Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat, film horor itu. Nggak apa-apa kan menggunakan bahasa Indonesia? Oke. Tak apa. Ya, Kalau saya tak paham nanti saya tanya. ya. Jadi, kisah saya ini intinya itu, nanti aku ceritain secara detail ya. Intinya itu, saya itu disukai sama entity. Tidak tahu alasannya kenapa, apa sebabnya, tujuannya apa, ada perjanjian apa, saya pun nggak tahu sampai saat ini. Sebenarnya aku pengen menceritakan secara detail di luar dari film itu. Oke. Aku diganggu sama entitas itu sebelum aku lahir. Di dalam kandungan ibuku dimulai dari 4 bulan. Ibuku baru bercerita mengenai hal gangguan itu di saat umurku sudah 30 tahun. Jadi saat aku dalam kandungan, ibuku itu sering kayak mendapatkan gitu buah-buahan secara misterius. Sampailah di mana aku lahir. Saat aku lahir, di umur 2 bulan, aku suka menghilang tiba-tiba. Padahal, ibuku menidurkan aku di sampingnya. Itu dicari kemana-mana tidak ketemu. Sampai di bawah kasur, kasur tuh tilam. Oke. Sampai di bawah kasur, di kolongnya itu, di bawahnya itu, tidak ketemu. 1 kali 24 jam, akhirnya ibuku itu menelepon polisi. Sesampainya polisi datang pagi-pagi, ibuku bercerita bahwa aku tidak meninggalkan anak aku di luar, melainkan di kasur. Tapi kamu sudah cari, sudah. Polisi itu mencari seluruh rumah, tidak ketemu. Sampai 3 kali, sampai dibantu sama warga. Mau tahu nggak? Akhirnya aku ditemukan di kolong tilam itu yang sudah dicari.
Yang kedua adalah momen dimana aku kelas elementary school, SD ya. Kelas 2, aku tuh sedang sakit parah. Benar-benar sakit parah dan ibu aku lupa memberikan surat keterangan tidak masuk ke sekolah. Ibuku lupa. Ibuku baru mengirimkannya sore. Pas ibuku datang ke sekolahan, guru bilang bahwa aku masuk sekolah melaksanakan ujian. Padahal aku di emergensi dari kemarin. Bagaimana menjelaskannya? Misteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku mencoba untuk kayak berobat ke medis, kayak ke dokter. Oke, paham? Aku ingin tahu apakah aku ada bermasalah dengan mental illnessku atau tidak gitu. Karena memang dari kecil itu aku seperti punya teman imaginary friend. Dan itu pas masih kecil, kata mama aku suka menyendiri. Dan sebagian teman-teman aku tuh melihat bahwa aku tuh tidak sendiri. Melainkan ada laki-laki sebaya denganku bermain bersamaku. Tapi hanya sebagian orang yang bisa melihat ya. Mamaku pernah ke psikolog anak. Tapi tidak ada hasilnya. Sampai di mana aku SD, elementary school, itu aku kembali ke psikolog. Tapi tidak ada hasilnya. Sudah 25 kali aku ke psikolog dan psikiater, itu tidak ada hasilnya. Tidak terdiagnosa aku ada mental illness. Dan aku mencoba untuk berobat ke non medis. Aku datang ke tempat orang yang ahli katanya sudah 50 kali tidak bisa menyembuhkan aku. Malah 6 orang tersebut qadarullah wafat setelah mengobati aku. Meninggal, ha? Iya, seminggu setelah mengobati aku. Astagfirullahaladzim. 6 orang ini beda-beda ya, beda-beda daerah, tidak kenal satu sama lain. Jadi keluarganya bercerita, seminggu yang lalu setelah bapak, kan yang ngobatin aku kan laki-laki kan, sebut saja Ustadz lah. Setelah Ustadz mengobati kamu, sebelum bapak meninggal, rumah kami kedapatan teror, dia bilang. Tembok kami hancur, kami dikirimi kepala babi bangkai, dikirimi darah, dikirimi pup, kayak seperti orang yang dilempar ke kaca gitu. Semuanya mendapatkan teror sebelum 6 orang ustadz itu meninggal. Dan anehnya, aku tidak pernah kerasukan. Kan aku bingung gitu, maksudnya kalau memang dia mengikuti aku, kenapa entitas itu tidak merasuki aku gitu. Bahkan aku meminta, tolong rasuki aku, biar aku tahu maksud kamu apa. Tapi entitas itu nggak pernah mau merasuki aku. Dulu aku mengalami ketakutan yang benar-benar parah. Hati aku tergoncang. Bayangkan saja ya kak, setiap bangun tidur, itu kan nyawa belum terkumpul ya. Tiba-tiba wajah yang tidak sedap dipandang itu ada di hadapan aku saat aku tidur. Bayangkan. Macam mana wajah dia, Maryam, kalau kamu mau kongsikan? Kalau benar-benar hancur parah. Pernah waktu itu ada beberapa orang yang bisa melukis wajahnya. Aku sudah sematkan di akun aku. Wajahnya tuh benar-benar menyeramkan sekali. Dan di saat aku balik puberti pertama, aku tahu entitas itu namanya siapa. Kakak mau tahu siapa namanya?
Boleh kalau kamu mau kongsikan? Namanya Ifrit Dimriyat. Dia bukan Korin. Dia Ifrit. Dan namanya itu ada dalam sejarah Islam. Dan mau tahu nggak Kak, yang paling menakutkannya lagi apa? Di saat orang membacakan ayat kursi, wirid, sholawat, Ifrit itu malah melanjutkan ayat tersebut, malah melanjutkan sholawat tersebut. Bagaimana cara menuntaskannya? Maksudnya mengobati aku tuh bagaimana? Bingung kan? Bingung. Mau tahu nggak, Kak? Setelah puberti pertama itu, Ifrit ini semakin suka banget ngirimin surat tiba-tiba. Mau tahu nggak? Surat. Surat itu bukan berisi huruf Arab bahasa Indonesia, bukan. Huruf Arab gundul. Huruf itu cuma bisa diartikan sama orang-orang sastra. Aku sampai nanya ke teman aku yang S2 di daerah Yaman. Apa sih ini artinya? Pas dia lihat, ini hanya orang-orang pandai sastra, dia bilang, yang mampu menerjemahkan bahasa ini karena sulit. Kamu ini dapat dari mana? Lalu aku ceritakan, dan isi surat-surat itu selalu berisi kata-kata cinta, kata-kata tidak mau terlepas, kata-kata seperti ramalan masa depan. Tapi aku selalu mengabaikan kata-kata di dalam tulisan itu. Jadi aku dapat surat itu, besoknya aku buang. Kadang aku bakar. Tapi karena berhubung aku pengen tahu terjemahnya itu apa gitu, aku tanya ke teman aku itu. Dan aku, nih, ini aku kasih unjuk nih, aku kasih unjuk. Aku ada tulisan Arab di dinding aku, darah. Nih. Mau tunjuk Bentar sekarang? ya. Tunjuk sekarang. Oke. Nih, lihat. Gila. Ini huruf gundul ini. Ini paling jelas Paling jelas. Iya. Dan aku tidak bisa bahasa Arab. Aku tidak mengerti artinya. Dan aku tidak bisa menulis Arab. Oke, mau tanya Maryam. Itu kalau kamu sudah cat dindingnya, jadi tulisannya masih lagi muncul? Masih. Dia di berbagai tempat. Kadang ada di atap, kadang ada di tembok, kadang ada di lantai. Jadi tulisannya memang berbeda-beda? Berbeda-beda artinya. Dan aku benar-benar nggak mengerti maksud tulisan itu tuh apa. Aku nggak paham sama sekali. Basu pun hilang. Basu pun hilang, tapi dia muncul lagi di beda tempat gitu. Bahkan ustadz terkenal di Indonesia pun nggak mau menangani aku. Aku sudah minta baik-baik, dia tidak mau. Dia malah bilang, nggak bisa. Saya tidak mau, nyawa saya terancam. Maryam, kamu pernah tak cakap, kamu pernah tak ngobrol sama ustaz-ustaz yang mau mengubati kamu, ya, yang sebelum-sebelum ini, yang mana pernah mengubati kamu, mereka meninggal? Pernah kamu ngobrol sama mereka? Aku pernah sebelum mereka wafat ya, pas proses pengobatan itu, aku bilang, mengapa Ifrit ini mengikuti aku gitu? Alasannya apa? Ada perjanjian apa? Apakah dia bisa lepas dari aku? Kata ustadz itu bilang, Ifrit ini gak akan pernah pergi dari kamu. Ini bukan Korin, melainkan dia ada maksud dan tujuannya. Dan tujuannya itu
hanya dia, kamu, dan Tuhan yang tahu. Dia bilang begitu. Sampai sekarang pun nggak tahu tujuannya tuh apa. Sudah berapa lama kamu lalui dengan tulisan ini? Makan berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Kamu mesti ada jiran-jiran tetangga, rukun tetangga, okey, sebelah rumah. Mereka pernah tak masuk di rumah kamu melihat tulisan di dinding tadi? Pernah. Apa yang mereka katakan? Mereka cuma bilang, aku pernah melihat laki-laki Arab ini, dia bilang. Pas kamu tidak ada di dalam rumah. Jadi dia berbentuk orang. Bingung kan cara melogikanya tuh gimana gitu. Kadang lampu tuh kita berpikir secara logika ya. Mungkin lampu itu rusak ya kan, tiba-tiba meledak. Mungkin korslet. Gelas tiba-tiba pecah sendiri. Mungkin kebanyakan air panas atau air dingin gitu. Aku tuh kadang suka berpikir secara logika meskipun itu tidak logika gitu di aku. Pernah waktu itu di kamar depan itu pup berceceran. Dan aku nggak tahu lagi itu pup siapa. Dan pernah nih ya, ada beberapa tetangga aku yang melihat, karena di depan rumahku tuh kan ada tempat duduk ya. Betul. Ada orang Arab lagi duduk di depan. Padahal di lingkungan aku tuh nggak ada orang Arab sama sekali. Banyak yang melihat. Dan mau tahu nggak kak? Alhamdulillahnya aku tuh sudah menikah. Aku usahakan agar aku menikah. Karena sebelum aku menikah, 3 orang laki-laki yang menyukai aku itu wafat secara tragis. Iya, jadi dibuat menjadi gila dulu, lalu wafat secara tiba-tiba. 3 orang. Dan ada makamnya. Okey. Kalau kamu sudah bilang sebegini, ramai yang sudah wafat, ramai yang meninggal. Okey. Jadi di rumah, di jiran tetangga, okey, kamu satu kampung, mesti kamu punya kisah ini sudah jadi buah mulut orang. Iya, sudah betul. jadi ngobrol-ngobrol kiri kanan cerita pasal Maryam. Betul. Ini Betul. Jadi macam mana kamu buat tu? Atasi. Jadi aku hanya diam. Karena aku merasa bukan aku yang minta gitu, tapi Allah yang mau. Aku nggak pernah minta ini. Dan aku punya 2 tangan. Aku nggak bisa menutup mulut mereka semua gitu. Jadi kalau misalnya mereka bicara yang tidak sama aku cuma bisa menutup kupingku saja. Okay. Dan aku pengen nangis lagi. Nangis. Dan yang paling sedihnya menurut aku itu adalah dia itu suka menyerupai aku. Oke. Jadi pas aku kerja di satu company, itu ketika aku dapat shift malam, di CCTV itu bos aku melihat ada 2 Maryam dalam satu tempat. Yang satu tidak berkaki, yang satu berkaki. Bagaimana menjelaskannya? Di dalam CCTV. Kalau di dalam film, aku itu seakan-akan bekerja di pabrik ikan masin. Padahal aku bekerja di company yang pembuatan roti. Jadi di dalam film itu alurnya sama, tapi ada penempatan tempat yang tidak boleh diungkapkan secara detail. Jadi bila kamu punya bos sudah melihat kamu Maryam ada di CCTV, ada 2 orang. Iya. Apa bos bilang selepas itu? Diorang sudah takut. Dia memecat saya. Karena dia takut.
Karena sudah beberapa kali saat aku tidak masuk, yang menyerupai aku masuk. Bingung kan? Bingung, Wang. Maksudnya kamu tak pergi kerja, tapi Mariam yang menyamar kamu tu pergi kerja, betul? Gantikan kamu. Iya, betul. Seram. Bahkan nih ya, Kak ya, aku bisa tahu bila seseorang itu dukun beneran atau dukun palsu. Karena aku dapat bisikan dari dia, dari entitas itu. Kalau misalnya nih ada orang yang mengaku kalau dirinya dukun. Kata entitas yang membisikkan aku, dia palsu, dia bukan dukun. Jadi dia suka memberikan aku informasi yang sebenarnya aku tuh nggak pengen tahu. Faham? Dan aku lelah, Kak. Lelah. Aku lelah. Aku sebenarnya nggak mau dikasihanin gitu sama orang, tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma pengen cari jalan keluar gitu, karena ini udah terlalu panjang. Udah terlalu berat rasanya. Bahkan jadi entitas ini tuh nggak mau aku tuh dekat sama Allah, tuh nggak mau. Aku sholat malam, sajadah aku ditarik saat aku mau ruku, dan kepala aku tuh sampai bocor, sampai benjol. Astagfirullahaladzim. Sering kali. Iya, pas sholat malam dia tuh nggak mau ngeliat aku sholat. Bila kamu sering kali jadi macam gitu, jadi kamu pun sudah malas mau solat. Enggak, aku tetap melanjutkan sholat. Meskipun itu harus tertatih, meskipun itu harus menangis dulu, memohon kepada Allah gitu ya. Ya, mau bagaimana? Dan bukan hanya aku doang yang ngelihat entitas ini. Beberapa orang juga melihat hal yang sama. Dan bahkan ketika aku menikah, mengadakan pesta pernikahan, itu sebenarnya banyak teror yang di luar akal manusia. Salah satunya apa? Bisa, kan kalau di Indonesia itu kan ada background panggung pernikahan gitu kan. Okey, pelamin. Kalau di sini pelamin. Okey, betul? Ya, pelamin kayak decoration lah pokoknya lah. Itu kan berat kan, itu berat. Itu jatuh. Seberat itu jatuh sendiri, nggak ada angin, nggak ada yang dorong, ikatan kuat tiba-tiba jatuh. Kan kalau pengantin di Indonesia itu kan pakai apa sih, kayak bunga-bunga kantil itu kan, yang buat di konde tuh, hiasan-hiasan itu. Ya, decoration tuh. Dipakai di pengantin, bunga-bunga ya. Disanggul-sanggul di belakang lah. rambu-rambunya. Okey. Itu hilang. Kata make up artisnya, yang tukang make up itu ngomong, saya sudah bawa Kak, tapi hilang. Dan setelah akad, itu ketemu bunga itu ada di tas MUA itu. Di tas orang itu yang dia bawa, padahal tadi dicari nggak ada. Oh. Bagaimana cara menjelaskannya? Sampai mau tahu nggak Kak, aku keguguran 2 kali. Jadi kalau non medisnya itu, entitas ini tuh nggak mau aku mempunyai anak dari manusia. Tapi kalau pasal medisnya itu, janin itu di usia kandungan 4 bulan tiba-tiba berhenti jantungnya, nggak tahu kenapa.
banyak sih yang pengen aku ceritakan gitu ya. Cuma Ah, nggak tahu aku harus gimana lagi. Okey, Mariam, kamu sudah bernikah. Jadi, kamu keguguran sudah 2 kali. Betul tadi? Betul. Okey, jadi kamu punya suami. Suami. Punya emak. Punya ayah. Ataupun pak mertua kamu lah kan. Apa yang diorang bilang? Sebelum sebelum nikahi kamu ni. Sebab semua orang sudah tahu yang Mariam ni ada penyakit misteri. Mana-mana orang yang mau rawat dia wafat, meninggal. Jadi aku tuh sama suami itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu nggak pacaran ya, cuma teman dekat aja gitu. Cuma Oke. teman dekat. Tidak ada hubungan serius gitu. Karena aku ngerasa kalau ada hubungan serius, aku takut suami aku ini sebelum jadi suami ya, calon aku ini mengalami hal yang sama seperti dulu gitu. Nah, lalu aku bilang sama mama aku, "Mah, apakah aku harus cerita sama dia tentang apa yang aku alami? Aku takut aku tidak bisa menikah seumur hidup," kataku gitu. Kata mamaku gini, kamu berusaha puasa Daud. Yang selang-seling itu, tau kan, yang Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa Daud ya. Sebelum kamu menikah, kamu jalanin dulu 3 tahun puasa Daud, dia bilang. Nah, lalu suami aku ini melamar aku. Tapi aku tidak berani cerita sama dia. Aku tidak berani cerita sama dia. Aku menjebak dia. Setelah menikah 3 bulan baru aku cerita. Aku bilang, kalau aku seperti ini. Kamu masih mau lanjut sama aku apa gimana? Terus kata suami, aku cinta kamu. Aku sayang sama kamu, akan aku hadapi semua. Meskipun aku mati, kata suami aku gitu. Ya akhirnya aku bilang sama suami, sekarang ini berarti kamu termasuk laki-laki yang beruntung. Kamu masih hidup sampai saat ini. Namun kita masih berjuang mempunyai anak. Dan usia perkahwinan kamu berapa tahun, Mariam? 5 tahun. 5 tahun. Bisikan yang berada di telinga kamu, yang ngobrol selalu tu, sehingga sekarang ke masih lagi ada? Masih. Sampai teman aku pun bisa mendengar bisikan itu. Jadi bukan hanya aku doang yang bisa mendengar, tapi orang lain juga bisa mendengar. Dan mau tahu nggak bang? Apa dah? Pernah ada beberapa orang yang tidak percaya atas apa yang aku alami. Orang terdekat aku. Okey. Aku bilang, kalau kamu nggak percaya, nanti malam dia akan datang ke rumah kamu. Kata aku seperti itu. Ya udah coba aja, kata orang itu. Ada 4 orang kalau nggak salah. Dia membuli aku, mengejek aku. Itu hanya halusinasi kamu. Itu hanya omong kosong kamu. Kata aku, tidak apa-apa. Nanti malam dia akan menemui kamu. Aku tidak janji, entah di malam keberapa. Tapi kalau misalnya dia muncul, kasih tahu aku ya, kataku gitu. Dan mau tahu nggak bang? Dari 4 orang itu, berbeda-beda malam, entitas ini tuh datang. Muncul di kamar mandinya. Misalnya si A itu, dia dibuat kejut entitas ini di kamar mandinya. Kalau di orang B, muncul tiba-tiba di kamarnya. Orang C, entitas ini muncul di dapurnya. Entitas yang orang D itu entitasnya muncul di depan rumahnya.
Dan itu 4 orang itu datang bersamaan ke aku. Dan mereka bilang, Maryam, kami minta maaf ya, dia bilang. Bawa jinmu kembali, dia bilang gitu. Kami sakit. Benar badannya panas 4-empatnya. Kami sakit. Dan kami nggak tahu harus berbuat apa. Dan mau tahu nggak, Ban? Di antara 4 orang itu, 1 orang itu meninggal. Karena demamnya terlalu tinggi, kata keluarganya. Hampir 46 derajat. Badannya benar-benar tinggi. Jadi tidak tertolong. Dari situ mereka seperti, oke, saya tidak mau lagi berurusan sama Maryam. Jadi entitas itu tuh tingginya tuh sekitar 3 meter, 4 meter. Kukunya panjang-panjang. Dia ada mahkota api di atasnya. Dan matanya itu bener-bener merah. Seperti orang marah gitu. Tubuhnya kekar gitu. Kayak genderuwo. Tapi dia bukan genderuwo, dia ifrit. Namanya Dimriat. Dan dia paling suka di neraka Zamharir. Ternyata nama neraka Zamharir itu ada di dalam Al-Quran. Jadi semua yang dibisikin sama dia itu aku cari, Bang. Di dalam buku, di web, segala macam-macam aku cari. Dan ternyata ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam buku sejarah. Bagaimana bisa selengkap itu gitu. Dan mau tahu nggak, Bang, yang paling plot twistnya itu apa? Ini ada plot twist yang paling bener-bener bikin hati aku tuh nyesek. Di usia 30 tahun ini, ternyata nenek aku itu masih ada keturunan orang Arab. Abang mau tahu nggak? Aku menemukan satu peti tua. Peti. Kalau bahasa Indonesianya peti itu apa? Bahasa Malaysianya peti itu apa? Kotak Oke tua. ya. Oke, kotak. Tapi buat naro-naro benda-benda lama. Oke, kita panggil kotak saja. Kotak kan. Nah, ternyata di rumah aku itu, di lantai 2-nya itu, di dekat plafon itu, ternyata ada kotak tua. Dan aku buka. Isinya adalah lukisan wanita yang sudah nempel, nggak bisa dicopot. Dan mau tahu nggak, di balik lukisan itu ada huruf Mesopotamia. Dan itu kalau diartikan bernama Maryam. Aku sampai mengartikan itu, Bang. Yalah. Ke orang yang bisa bahasa Sumeria. Dan itu alhamdulillahnya tuh diartikan gitu sama orang yang bisa cakap Sumeria itu. Dia bilang bahwa lukisan ini bernama Maryam. Dia wafat masih muda di umur 35 tahun. Dia lahir di Mesopotamia bawah, daerah Sumeria. Nah, dan aku pas menemukan lukisan itu, aku kayak nggak tahu kenapa pandangan aku itu seperti masuk ke alam yang nggak asing, yang nggak asing sama aku gitu, yang pernah aku kunjungi, tapi aku nggak pernah kesana. Gimana ya bilangnya ya? Kayak vision aku itu seolah-olah aku berada di tempat itu, tapi aku belum pernah kesana gitu. Dan aku ngerasa kayak, apa jangan-jangan ini lukisan perempuan ada hubungannya ya sama si Ifrit itu. Aku selalu kayak, apa jangan-jangan ada hubungannya ya? Aku selalu memikirkan seperti itu gitu. Ini belum pernah aku ceritain ya. Saat film itu rilis, aku belum pernah menceritakan ini kemanapun gitu. Cuma ke abang doang aku cerita. Itu plot twistnya ternyata. Ternyata aku masih keturunan Arab. Meskipun wajahku bukan orang Arab ya. Ternyata nenek aku itu
Kalau bahasa Malaysianya nenek moyang apa ya? Apa geng kita panggil geng kalau Malaysia? Nenek moyang. Kita panggil moyang lah. Moyang lah. Nenek, satu lagi moyang. Iya, nenek punya nenek moyang itu Keturunan. ternyata perempuannya itu orang Arab. Terus dia menikah sama pribumi. Jadi wajah-wajahnya tidak seperti orang Arab, melainkan wajahnya seperti orang Melayu, orang Indonesia seperti itu. Leluhur. Dan sampai sekarang pun aku masih bingung gitu. Sorry, saya selit sekejap. Okey, Mariam, kamu ada berapa orang adik-beradik? Aku anak satu-satunya. Oh. Aku the only daughter. Yalah, kalaulah kamu ada adik-beradik, mungkin adik-beradik kamu dah tempat kamu meluahkan kan. Tapi kamu anak tunggal, betul? Seorang saja. Iya. Aku seorang aja. Sebenarnya masih banyak kisah selama 30 tahun yang belum pernah aku ceritain gitu. Tapi menurut aku ini bener-bener rumit. Apa ya bahasanya? Pelik. Bingung. Nggak masuk di logika manusia gitu. Jadi aku bingung mau gimana gitu. Aku minta doanya ya abang ya. Semoga tahun besok aku bisa menangis di depan Ka'bah. Karena aku udah lelah bang. Aku tiap malam ini suka menangis gitu. Karena ini bukan mau aku. Jujur ya bang ya. Aku tuh tiap malam itu gak pernah meminta sama Allah. Ibaratnya tuh berdoa, ya Allah aku pengen kaya. Ya Allah aku pengen ini, aku pengen itu. Aku tuh gak pernah minta doa seperti itu bang. Aku tuh selalu berdoa, bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa jalan aku seperti ini? Ya Allah, kenapa aku gak bisa seperti mereka yang lain hidup normal? Ya Allah, kenapa harus aku? Aku tuh selalu bertanya. Setiap aku doa, aku selalu bertanya. Aku gak pernah meminta apapun gitu. Untuk kaya, untuk apa. Aku gak pernah meminta. Aku cuma bertanya, kenapa? Kenapa harus aku gitu? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Kenapa? Karena aku pun gak siap gitu. Kadang tuh kalau misalnya suka pulang kerja ataupun lagi duduk termenung gitu, aku tuh suka natap langit gitu kayak, ya Tuhan, kamu dengar gak sih aku tiap malam tuh bertanya, kok nggak ada jawaban ya? Kok begini ya terus gitu? Mau sampai kapan gitu? Mau sampai umur berapa aku? Sekiranya memang tidak ada jawaban, kalau kata aku nih ya, sekiranya tidak ada jawaban, ya udah ambil aku aja lah, jemput aku aja. Aku nggak mau seperti ini gitu. Sudah berusaha dikuat-kuatin, tapi kenyataannya nggak kuat gitu. Faham? Ujian kamu berat. Okey, kamu punya ujian terlalu berat di sini. Okey, ada yang komen sini, enggak pernah jumpa ustaz yang pandai ke? Pernah kan, Mariam kan? Kamu pernah 50 kan? 50 kali tidak ada yang bisa mengatasi aku. Aku harus bagaimana? Mariam, ada yang komen, saya mau tanya. Okey, kamu sudah dewasa. Ada yang komentar di bawah, pasti itu ada satu perjanjian dari nenek moyang dengan jin ifrit itu. Kamu rasa gimana? Aku rasa sih seperti itu. Tapi aku masih terus cari tahu. Aku tuh tidak pernah kerasukan, Bang. Aku tidak pernah kerasukan. Malah aku meminta, tolong rasuki aku biar aku tahu maksud kamu tuh apa. Tolong rasuki aku biar aku merasakan panasnya tubuh ifrit itu seperti apa. Tolong biar aku tahu maksud kamu tuh apa. Tapi dia nggak mau, malah merasuki orang lain. Sampai diminta untuk dirasuki, sampai begitu sekali. Mariam, pernah tak
Okey, kalau cerita kamu sudah difilmkan, betul? Iya. Okey, jadi yang kamu yang izinkan, betul? Okey. Jadi sekarang ni mereka hanya mau tahu jalan kamu punya cerita saja. Ada tak dorang mereka mau ubati kamu, merawat kamu? Ada. Nggak ada yang mau ustadznya. Tidak ada yang mau. Mereka coba membantu aku, menawarkan beberapa orang yang ahli. Itu orang yang ahli itu nggak mau dia. Bahkan orang production house-nya pun bilang, Maryam, kisahmu ini bakalan dijadikan film sebelum film ini muncul ya. Sebelum film ini muncul, apakah jin itu akan marah? Kata dia. Aku bilang, aku nggak tahu kak. Coba lihat nanti, kataku seperti itu. Dan ternyata saat di lokasi syuting ada kejadian juga yang kalau diceritain tuh panjang sekali, bisa sampai pagi. Okey. Kak Ivan lah serah, abang lah serah. Nanti kita ada episod 2 boleh? Boleh Maryam, sebab kamu punya cerita memang sekarang abang memang kasih panjang. Tapi sekarang sudah melebihi sedikit. Jadi kalau kamu mau sambung nanti mungkin lagi bertambah panjang, betul? Kalau satu hari nanti, kalau ada kesempatan Maryam, abang live hari Jumaat dan juga Sabtu, jam 11.30 malam. 10:30. Ya. Okey, jadi kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung, maybe part 2. Ya. Boleh. Sebelum kamu mau turun, sekarang di rumah bukan keseorangan? Ada suami, tapi terkadang seperti itu deh di dapur. Okey, alhamdulillah. Okey, Maryam, kamu jangan lupa follow di sini akaun Bilik Gelap Official. Sudah aku follow. Okey, alhamdulillah kamu sudah follow. Sebab apa? Kita semua, kami rakyat Malaysia, orang-orang Malaysia mau lagi mendengar kamu punya cerita. Kayak ada suara. Okey. Biarinlah, suka-suka dia. Ada suara? Okey, kita diam 1 minit sekejap. Suara apa tuh? Dengar nggak bang? Tak ada. Aku dengar kayak orang gitu. Tapi Bawah semua cakap mendengar. Di bawah semua cakap mendengar. apalah itu? Dengusan. Dan mau tahu nggak bang? Aku dapat bisikan. Kalau abang tuh jarang minum air putih. Tolong banyakin air putih ya bang. Okey. Jaga kesehatan ya. Sekarang sedang bertanya di telinga kamu. Enggak, dia ngomong. Aku bukan dukun ya. Aku orang biasa. Cuma memang selama 30 tahun ini aku tuh bener-bener digangguin terus gitu. Bahkan ketika aku bertemu sama orang baru, seperti aku bicara sama abang, itu dia tuh pasti ngomong, wajahnya bagus, baik, tapi sayang kurang minum air putih. Cuma itu doang yang dia sampaikan gitu. Sebenarnya kita lagi ngomong kayak gini pun dia tahu bang. Ya, betul. Dia tahu. Maryam, nanti kamu komen ya. Apa bioskop filmnya, judulnya. Ya.
Okey, boleh ya. Nanti Okey, aku okey. komen ya. Okey, boleh. Doain ya, Makasih. semoga tahun besok aku bisa umroh, bisa mengatasi masalah aku. Semoga aku dapat jalan keluarnya, solusinya. Sama-sama kita doakan Mariam semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau siapa yang ada lebih arif nanti boleh DM Mariam. Okey, Mariam, makasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Ya. Okey.